Eh, eh, Ayah, bisa nggak ngeliatin aku segitunya? Jadi gak bisa fokus nih aku gambarnya. Oh, maaf. Ayah cuma penasaran aja dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi ini yang kamu lakukan tiap hari. Setelah kau bersikeras tidak lanjut kuliah, ini kerjaanmu. Iya, keren kan? Heh, tidak berguna. Ayah bisa bilang tidak berguna. Tapi lihat, dengan ini aku bisa hidup, bahkan sampai bisa nyewa kontrakan. Keren kan? Ini cuma kontrakan, bukan rumah milikku sendiri. Ya, bertahap lah. Ya kali langsung bisa beli rumah. Toh berkat ini juga Putri jadi bisa punya tempat tinggal buat lanjutin sekolahnya. Kalau enggak, ayah kudu bayarin dia buat kosannya loh. Dan ayah juga jadinya bisa nemuin Putri tanpa khawatir nginep di mana. Iya kan? Ya, terserahlah. Yang jelas, urusan finansial kau harus bisa sendiri. Jangan sampai kau merepotkan ayah. Haha, gampang banget syaratnya. Ngomong-ngomong, di mana Putri? Bukannya jam segini harusnya kamu udah jemput dia pulang? Oh, gak perlu. Hah? Nanti temennya yang ngaturin pulang. Temennya? Kenapa? Iya, soalnya Putri sekarang lagi karaoke sama teman-temannya. Nanti temennya yang ngaturin pulang. Aku kenal sama temannya, jadi gak perlu khawatir. Hah? Apa kamu bilang? Halo? Putri, apa yang kamu lakukan? Cepat pulang. Kenapa kamu malah bersantai-santai padahal kamu sebentar lagi UTS? Ayah tidak pernah mengizinkanmu sekolah di daerah sini hanya untuk bermain-main. Aku... Ayah tidak mau tahu. Pulang sekarang. Atau ayah yang akan datang langsung ke tempatmu. Baik, Ayah. Aku akan pulang sekarang. Apa di situ ada temanmu yang bernama Rahmat? Hah? Iya, ada, Ayah. Jangan biarkan dia mengantarmu pulang. Ayah tidak suka kamu dekat-dekat dengan berandalan itu. Paham? Paham, Ayah. Putri, ada apa? Itu telepon dari ayahmu? Iya, tadi dari ayahku. Loh, ayahmu ada di sini, Putri? Iya, begitulah. Maaf ya semuanya. Sepertinya aku harus pulang duluan. Wah, kenapa Putri? Kita belum lama loh di sini. Makasih ya, udah ngajak aku ke sini. Maaf aku gak bisa nyanyi. Aku pamit dulu. Putri, biar konter pulang. Jangan. Maksud Bu, makasih sebelumnya. Tapi lebih baik jangan. Aku pulang sendiri saja. Naik ojek online. Udah dulu ya semua. Aku pulang dulu. Ayah, aku pulang. Imi, ini yang kamu bilang ayah gak perlu khawatir tentang nilaimu. Bisa-bisanya kamu bermain-main padahal sebentar lagi akan ada ujian. Lengah sedikit saja, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Padahal ayah sedang ada di sini. Gimana kalau ayah gak di sini? Apa gak semakin teledor kamu? Putri, ayah berharap banyak padamu. Jangan sampai kau kecewakan ayah. Ayah, sepertinya ayah gak perlu segitunya deh. Putri kan cuma... Kau juga, adik. Ayah menitipkan adikmu kepadamu agar bisa kau awasi. Tapi lihatlah, kau sama sekali tidak becus mengurus adikmu. Kau malah membiarkan dia melakukan hal yang tidak penting. Tidakkah kau sadar? Hidupmu sekarang tidak jelas karena kurangnya disiplin ketika kau sekolah. Jika dulu kau ngikutin perkataan ayah, hidupmu pasti lebih baik dari sekedar menggambar komik-komik yang tidak berguna itu. Apa ayah bilang? Gak berguna?
Udah Bang Andi, udah. Ini salah Putri, bukan Bang Andi. Bang Andi gak salah apa-apa. Jadi aku mohon, jangan salahkan Bang Andi. Ini murni kesalahanku. Aku yang memaksa Bang Adi agar mengizinkanku untuk pergi karaoke. Maafkan Putri, Ayah. Ya, baiklah Putri. Sekarang kamu masuk ke kamarmu. Persiapkan ujianmu. Dan jangan seperti ini lagi. Paham? Paham, Ayah. Begitu ya. Jadi ayah Putri sekarang ada di sini untuk mengawasi Putri apakah dia belajar dengan baik atau tidak. Ya, begitulah. Pantas saja akhir-akhir ini Putri selalu kelihatan lebih serius belajar ketimbang biasanya. Padahal ujian kali ini cuma UTS. Dan elu maksa Putri ikut karaoke dengan tujuan ngehibur dia, biar gak stres karena belajar terus. Sedangkan kita malah ikut-ikutan maksa Putri ikut tanpa tahu kalau sekarang lagi diawasin ayahnya. Jadi ngerasa bersalah gue sama Putri. Kalau tahu begitu situasinya, mending kita gak usah maksa Putri ikut. Bukannya bikin Putri terhibur, malah bikin Putri jadi tambah susah kalau kayak gini. Mana ayahnya galak lagi. Dimarahin sih ini pasti dia. Bayu kenal dengan ayahnya Putri. Nggak bisa dibilang kenal juga sih. Tapi ya aku tahu lah. Soalnya aku, Rahmat dan Putri kan dari daerah yang sama sebelum lanjut sekolah di sini. Jadi kita lumayan tahu lah keluarga masing-masing. Dan kalau ditanya yang paling tahu ayah Putri ya sebenarnya Rahmat sih yang paling tahu. Gimana ini ya? Gue tuh cuma pengen bantuin Putri. Gak tega gue ngeliat dia seakan-akan tidak bisa menikmati masa-masa sekolahnya. Gue kira izin dari abangnya udah cukup bikin Putri aman. Ternyata sama aja. Mat, gue kasih tahu lo ya. Jujur aja nih. Kita semua gak bisa bantu apa-apa soal ayahnya Putri loh. Gak ada yang bisa kita lakukan. Masa gak ada sih, Bay? Lu gak kasihan apa lihat Putri selalu belajar dengan tertekan? Dia seperti gak bebas loh. Ya kasihan sih kasihan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Ini udah masuk ranah keluarga mereka. Kalau ini beneran masalah, cuma mereka sendiri yang bisa nyelesain. Walaupun kita temannya Putri, kita jatuhnya tetap orang asing. Gak bisa ikut campur. Memang kita gak bisa ikut campur urusan keluarga Putri. Tapi kita bisa mengurangi rasa tertekan Putri dengan bersikap seperti biasa. Hah? Bersikap seperti biasa? Maksudnya? Ya bersikap seperti biasa, selayaknya teman sekolah. Kita tetap ngobrol sama Putri, kita berinteraksi dengan Putri, bercanda seperti biasa, tanpa ngungkit-ngungkit persoalan dia dengan orang tuanya. Karena kalau kita ungkit-ungkit, takutnya interaksi kita sama Putri malah jadi canggung dan itu membuat Putri gak nyaman. Setidaknya, kita bikin kondisi di mana sekolah menjadi tempat di mana Putri bisa merasa lebih bebas. Dan untuk mewujudkan itu, kita cukup dengan bersikap seperti biasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Begitu menurutku. Aku setuju dengan Bayu. Kita memang harus tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Karena melihat sikap orang lain berubah karena masalah kita sendiri, itu sangat tidak nyaman. Iya juga ya. Kalau kita bersikap tidak seperti biasanya setelah kejadian ini, itu malah bikin Putri makin tertekan gak sih? Begitu ya. Selama Putri belum mau nyeritain persoalannya kepada kita jangan ungkit-ungkit. Cuma ini yang bisa kita lakukan. Lelah sekali. Putri, ayah berharap banyak padamu. Jangan sampai kau kecewakan ayah. Gini amat hidup. Apa hidup seperti ini udah benar ya? Apa aku memang tidak bisa melakukan apa yang kusuka? Sudah lama aku tidak menggambar sesuatu yang kusuka, tapi hampir kulupakan. Lengah sedikit saja, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya.
Gak ada faedahnya ya. Gini amat. Pengen ngelakuin hal yang disuka aja susah sekali. What's my color? The mix of all my hopes and fears. Watching other anxiety gets more severe. What's my color? Before I let it disappear. My scars are hiding darkness, violence, vices that keep me holding on to kindness. They are all mine. My heart is holding sadness, loneliness, crisis that keep me looking where the light is. They are my life, is who I am. As one we stand, missing in action. I was separate to now embrace and paint my days with all my partai, hate and love.